Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah perangkat elektronik yang bernama Android Box. Kegunaannya yaitu mengubah TV biasa menjadi Smart TV. Anda bisa menikmati YouTube yang ada di dalam menu ini, dan ini support HDMI dan 4K. Buat televisi yang layar lebar tentunya bisa menikmati siaran 4K. Ini audio sudah Dolby Stereo. Ini sudah mendukung WiFi, jadi Anda bisa menikmati YouTube lewat tethering WiFi handphone Anda ataupun hotspot WiFi yang ada di dalam rumah Anda. Ini mereknya Fiberhome, dan di sini ada serinya Fiberhome Smart Set-top Box HG 680p, power 12 volt. Ini RAM-nya sudah 2 GB dan ROM-nya 8 GB, belum termasuk aplikasi yang ada di dalam sistem. Paket penjualan 250.000 mendapatkan sebuah remote. Ini kabel RCA ya. Untuk terhubung ke TV tabung Anda harus menggunakan RCA. Kalau untuk TV LED bisa menggunakan kabel HDMI, sudah ada di paket penjualan. Nanti kita hubungkan ke sini kalau TV tabung ya. Di AV di sini. Dan ini untuk ke sumber video yang ada di TV tabung Anda. Nanti ini untuk audio, yang putih juga untuk audio ya. Anda bisa mencocokkan warna yang ada di TV tabung Anda. Yang jelas ini untuk video. Dan ini saya akan menjelaskan port-port yang ada di sini. Ini ada port USB 2, bisa untuk mouse, bisa untuk keyboard. Dan di sini untuk kabel AV masuk ke sini. Kabel AV, kabel WAN atau LAN. Di sini kabel LAN, di sini untuk kabel HDMI, dan di sini untuk power 12 volt. Ini untuk adaptornya nanti kita colokkan ke stop kontak, dan sumber daya kita colokkan ke sini. Nah, nanti Anda tinggal mencolokkan ke sini ke sumber listrik di rumah Anda. Anda bisa juga memutar micro SD yang dimasukkan ke sini ya. File-file yang ada di micro SD nanti bisa diputar, tinggal mencolokkan atau memasukkan micro SD Anda ke sini. Nah, fisiknya seperti ini saja yang saya dapat jelaskan, tidak ada tambahan lain. Untuk lebih mudah mengoperasikan, Anda tinggal membeli mouse seharga 20 ribuan ya. Nanti kita colokkan ke sini, tinggal masukkan ke sini ya, untuk mengoperasikan menu-menu yang ada di dalam. Oke, kita pasang ke televisinya. Nah, kita hubungkan satu persatu kabel HDMI dan kabel adaptor dan juga mouse. Nah, ini kabel adaptor kita hubungkan ke bagian di sini. Nah, ini kabel HDMI yang sudah terhubung ke TV, kita hubungkan ke Android Box-nya di bagian sini. Nah, kita akan hubungkan mouse untuk mengoperasikan menu-menu yang ada di dalam. Kita hubungkan ke bagian port USB-nya di sini. Nah, kalau sudah terpasang semua, kita nyalakan televisinya. Otomatis Android Box sudah nyala ya, kalau sudah terhubung dengan adaptor. Ini televisi posisi belum ada sinyal dari sumber manapun. Jadi kita atur settingan menjadi input HDMI. Nah, ini kita atur ke sini di bagian HDMI. Nah, ini dia tampilan menu awal yang ada di Android Box. Ini ada menu-menu yang standar yang ada di dalam Android Box itu. Posisi Android Box-nya sudah di root ya dari paket penjualan. Jadi kita bisa bebas install aplikasi apa saja yang kita mau.
Nanti kita akan coba menginstal sebuah aplikasi game ya di dalam Android Box ini ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Ini saya akan mencoba masuk ke dalam menu. Di dalam menu ternyata banyak aplikasi yang sudah terinstall dari paket penjualan ya. Ini ada beberapa aplikasi, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Anda tinggal mencermati sendiri ya, aplikasi apa saja yang sudah tersedia di dalam Android Box yang sudah saya beli. Ini ada aplikasi PSPP ya, untuk menginstal aplikasi game PlayStation Portable. Ini ada Miracast yaitu untuk menghubungkan tampilan layar handphone ke televisi Anda dengan Android Box yang saya review ini. Di sini untuk mengatur setelan agar bisa terhubung dengan jaringan WiFi yang tersedia, misalkan tethering hotspot handphone ataupun terhubung WiFi yang ada di rumah Anda ya. Anda tinggal menghidupkan hotspot yang ada di handphone. Kita hidupkan dulu hotspotnya. Setelah dihidupkan, kita akan lihat di jaringan WiFi. Nah, ternyata WiFi terhubung langsung karena sudah saya setting sebelumnya agar bisa terhubung. Nah, di sini beberapa menu pengaturan-pengaturan yang tersedia di dalam Android Box Viper Home yang sedang saya review. Oke, kita akan melihat sebuah YouTube apakah sudah bisa dengan tethering hotspot handphone. Untuk jaringan biasanya menggunakan sebuah hotspot handphone agak lama ya. Jadi Anda harus sabar menunggu buffering atau loading dari sinyal handphone Anda. Nah, ini sudah terhubung ke jaringan YouTube, jadi Anda bisa mengklik video yang Anda suka. Anda bisa menonton sepuasnya, tergantung paketan Anda masih full atau tidak. Anda bisa menikmati sampai puas. Contoh, saya akan mengklik sebuah pencarian lagu Tattoo dari Didi Kempot. Nah, ini saya akan putar video ini dari albumnya Didi Kempot. Ternyata di YouTube ini juga ada iklannya ya, di Android Box ada iklannya juga seperti di handphone. Anda bisa mengklik lewati. Nah, ini dia videonya sudah bisa terputar. Kalau sinyal handphone Anda bagus, otomatis videonya tidak buffering atau tidak loading. Jadi lancar-lancar saja ya, tergantung sinyal handphone Anda. Anda bisa mengklik pencarian sesuka Anda, tinggal mengklik salah satu huruf-huruf yang ada di tampilan menu YouTube di Android Box ini. Anda tinggal menulis sesuka Anda untuk mencari video yang Anda suka. Untuk kembali ke menu berikutnya, tinggal klik 2 kali, klik kanan. Anda bisa ke menu sebelumnya. Tinggal klik 2 kali saja. Anda bisa masuk ke menu sebelumnya. Nah, ini beberapa menu yang sudah tersedia di Android Box Viper Home ini. Oke, saya akan mendownload sebuah aplikasi lewat Opera Mini ya. Apakah berhasil? Lewat Google. Dan kita akan mengetik sebuah pencarian yang saya ingin mencari sebuah game lewat aplikasi Opera Mini yang ada di dalam Android Box ini. Oke, kita akan mencoba mengetik pencarian. Saya akan mencari sebuah aplikasi game yang bernama
Racing Fever. Oke, kita akan klik apakah bisa menginstal aplikasi dari Android Box ini. Ternyata sudah ketemu aplikasinya, tinggal kita klik. Sumbernya dari APK Pure. Nah, di sini Anda bisa menginstal langsung atau mengunduh langsung terlebih dahulu dan menyimpan ke dalam memori internal Android Box ini. Kita akan unduh. Untuk mengecek hasil download, kita bisa mengklik di pojok, di bagian pojok di logo Opera Mini, lalu klik tulisan unduhan. Nah, di sini proses sedang mengunduh ya, kecepatan tergantung sinyal handphone Anda ya. Kalau sinyal bagus, otomatis kecepatan download lebih cepat. Nah, ini proses download sudah hampir selesai. Kita akan install langsung dari Android Box yang sedang saya review ini. Apakah bisa? Kita akan klik hasil unduhannya, ternyata bisa langsung diinstal. Kita tinggal pasang ya, atau install langsung dari aplikasi Opera Mini. Oke, kita install atau kita pasang ke dalam memori internal Android Box-nya. Tinggal klik pasang, lalu proses penginstalan sedang berlangsung. Kita tunggu beberapa saat. Proses penginstalan sedang berlangsung. Nah, setelah sudah selesai terinstall, kita tinggal buka ya aplikasinya. Nah, ternyata bisa untuk membuka sebuah aplikasi game yang sudah diinstal langsung dari proses download lewat aplikasi Opera Mini. Oke, kita akan mainkan apakah bisa atau lancar. Nah, ini ternyata ada iklannya ya. Ini iklannya bisa mengecoh kita. Kalau tidak tahu, kita akan mengklik start, ternyata itu sebuah iklan. Nah, ini adalah tampilan awal dari game yang sudah saya download yang bernama Racing Fever atau game balap mobil. Untuk menggunakan joystick, Anda bisa menghubungkan ke lubang port USB yang ada di Android Box. Berhubung saya tidak punya joystick USB, jadi saya hanya mencontohkan bahwa aplikasi ini bisa untuk bermain game. Anda bisa membeli joystick USB di online ya, seharga 50.000 ke atas, tergantung kualitas ataupun merek. Anda bisa menikmati game ini dengan menggunakan joystick USB, jangan joystick yang non USB ya. Anda bisa menghubungkan langsung ke USB yang ada di Android Box agar bisa bermain game sesuka Anda. Nah, di sini saya akan mencoba kembali membuka menu yang ada di Android Box yang bernama aplikasi TV tabung. Aplikasi ini berisikan channel-channel nasional ataupun channel mancanegara yang bisa diakses atau bisa dilihat lewat jaringan internet. Ini tampilannya seperti ini, tinggal klik saja. Kalau ada iklannya, kita tunggu beberapa saat biar iklannya menghilang dulu. Nah, ini ada beberapa channel TV yang sudah tersedia. Saya mencoba mengklik sebuah channel Global TV, ternyata bisa dilihat ya. Untuk videonya tergantung kualitas jaringan tethering handphone Anda ya. Kalau tetheringnya bagus,
sinyal bagus, otomatis video tidak buffering. Untuk menikmati acara-acara TV yang ada di dalam Android Box ini, pastikan jaringan handphone Anda cukup besar ya, agar bisa menikmati channel-channel yang ada di Android Box ini bisa terhubung dengan lancar. Karena untuk menikmati acara TV ataupun menikmati streaming YouTube, kecepatan jaringan harus stabil, harus cepat ya. Kalau menggunakan paket unlimited biasanya sering buffering atau loading, jadi menggunakan paket yang non unlimited. Oke, kita akan mencoba aplikasi berikutnya, yaitu aplikasi Miracast, sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan tampilan handphone ke televisi. Nah, ini dia aplikasinya, kita akan coba ya. Nah, ini tampilan seperti ini. Lalu kita akan hidupkan pengaturan yang ada di handphone biar bisa terhubung ke aplikasi Miracast yang ada di Android Box Viber Home. Saya akan menggunakan handphone Xiaomi, akan menghidupkan proyeksi biar terhubung ke aplikasi Miracast. Semua handphone Xiaomi biasanya bisa ya. Yang saya gunakan ini handphone Xiaomi Redmi Note 8. Ini ada menu proyeksi, kita hidupkan. Nah, ini proses sedang mencari perangkat yang akan terhubung. Biasanya memerlukan beberapa waktu ya agar bisa terhubung. Nah, ini sudah ketemu ya. Namanya Android 33A2. Lalu kita klik biar bisa terhubung ke televisi yang ada di depan saya. Nah, ini ternyata sudah terhubung ya. Aplikasinya sudah terhubung. Jadi tampilan handphone saya sudah tampil ke televisi yang ada di depan saya ini. Semua aplikasi yang di handphone dibuka, otomatis tampilannya juga akan terbuka di televisi. Tampilannya sama persis ya, 100%. Ini posisi potret ya, berdiri. Kalau kita memutar video, otomatis dia akan memutar posisi landscape atau posisi vertikal. Nah, kita akan mencoba memutar video yang ada di dalam handphone saya. Nah, ini dia daftar video yang ada di handphone saya. Ternyata sama persis ya yang ada di televisi. Saya akan mencontohkan memutar file video yang ada di handphone saya. Nah, ini dia tampilannya, videonya sudah landscape, sudah layar lebar atau widescreen, sama persis yang ada di handphone. Kalau Anda bisa bermain game di handphone, tampilannya otomatis juga sudah melebar di televisinya. Untuk TV tabung juga caranya seperti ini ya. Yang penting kuncinya adalah handphone Anda sudah support mirroring ataupun ada menu proyeksi ke dalam aplikasi Miracast. Buat Anda yang suka hobi nonton film, di sini ada aplikasi iFlix di dalam Android Box. Anda bisa mencarinya di menu, lalu klik aplikasinya. Anda nanti disuguhkan ratusan film yang ada di aplikasi iFlix, mulai dari film Indonesia dan mancanegara.
Di sini akan saya memutar salah satu film Indonesia. Tinggal klik mainkan sekarang, Anda bisa memutar film tanpa iklan ya di sini ya. Anda bisa menonton film seperti di bioskop dengan kualitas Dolby Stereo. Apalagi kalau TV Anda sudah mendukung salon eksternal atau speaker eksternal, serasa menonton bioskop di rumah. Untuk videonya agar tidak putus-putus, pastikan jaringan handphone Anda, tethering handphone Anda, kuotanya lebih dari cukup. Jangan menggunakan paketan yang unlimited, biar videonya tidak putus-putus. Nah, itulah salah satu contoh yang menu film-film yang ada di iFlix. Masih banyak ratusan film yang siap ditonton. Nah, itulah beberapa menu-menu yang sudah saya review di Android Box Smart TV dari produk Viber Home. Semoga Anda bisa mencoba di rumah. Dengan harga 250.000, Anda bisa menikmati banyak fitur. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.